Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di IM Podcast Perpustakaan Ismail Marzuki, SMP Negeri 207 Jakarta. Kembali lagi dengan saya Chelsea Azhara Putri Soeharto. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber hebat loh dengan kakak. Halo, namaku Daniel Raditya. Di sini kita akan membahas mengenai moda transportasi Transjakarta nih teman-teman semua. Menurut kakak sendiri, apakah Transjakarta ini cukup efisien dalam mengurangi kemacetan di kota Jakarta? Oke, terima kasih pertanyaannya Chelsea. Menurut kakak ya, Transjakarta itu sudah bertransformasi begitu luas dibanding dulunya. Dari yang teman-teman tahu Kopaja, yang naik bisnya tuh masih gantung-gantung gitu ya, sampai naik ke atap ya. Sampai sekarang itu udah pasti meningkatkan pelanggan penumpang, jadi mengurangi kemacetan. Buktinya apa? Secara data per bulan September 2024 Transjakarta sudah mengangkut 1,3 juta pelanggan setiap harinya. Jadi kebayangkan dari istilahnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum berpindah ke Transjakarta disedot nih 1,3 juta, dan itu udah pasti ngurangin banget mobilitas kendaraan pribadi yang ada gitu. Berarti lumayan banyak lah ya, berpotensi lumayan mengurangi kemacetan ya, dengan transportasi Transjakarta ini. Betul. Menurut kakak, apa yang membedakan Transjakarta dengan moda transportasi lainnya? Apa yang bikin kita beda? Sebenarnya kita punya saingan sih. Kayak MRT, LRT. Chelsea sendiri pernah naik yang mana selain Transjakarta? MRT, kelihatan ya. Tapi bedanya apa? MRT hanya punya beberapa rute. Nah, Transjakarta itu sekarang sudah mencakup nih 89,7% se-Jakarta. Jadi gimana bedanya? Bedanya kita lebih menguasai ini. Kita bisa masuk ke teman-teman di Jakarta Timur, Utara, Selatan, Barat. Jadi bisa lebih fleksibel. Bahkan ketika misalnya Chelsea keluar dari sekolah aja, bisa langsung nemu angkot. Nah, angkot tuh bisa jadi pengumpan nih, disambungin ke halte-halte besar seperti itu. Jadi salah satu kelebihan adalah kita mencakup luasan yang jauh lebih banyak nih secara layanan gitu. Jadi itu cakupannya emang lebih banyak daripada yang lain-lain ya. Kayak itu banyak banget nih penumpang yang lebih milih nih. Kalau saya lihat kan jauh lebih ramai sebenarnya Transjakarta di transportasi lainnya. Kalau aku boleh tahu nih Kak, kita ini kan orang awam ya Kak, itu tuh biasanya tuh orang-orang tuh bilangnya kayak teman-teman saya sendiri gitu, bilangnya tuh Jaklingko gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat sendiri dari namanya ini, nama angkutan sendiri kan namanya Mikrotrans. Terus banyak juga nih yang bilang busway. Sebenarnya kalau dipikir-pikir busway ini kan nama jalanannya gitu, bukan nama moda transportasinya sebenarnya. Nah, kalau gitu bedanya tuh apa Kak? Bedanya lebih ke istilah sih ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu mungkin istilahnya dari peraturan daerahnya memang menyebutkan kalau busway gitu ya istilahnya. Nah sekarang sebenarnya karena kita tahu secara literasi ya, itu kan artinya jalur bus ya, bukan menggambarkan busnya sendiri. Jadi ya kita katakan sekarang itu kalau orang internet bilangnya Traja, singkatan dari Transjakarta. Nah kalau buat masyarakat luas tuh biasanya akan menggunakan kata bus. Nah, Mikrotrans sendiri itu adalah asal mula dari Transjakarta, bukan Jaklingko. Gitu. Jadi ketika disebut, angkot depan tuh angkot Jaklingko. Oh, karena kartunya Jaklingko nih. Gak gitu, teman-teman ya. Jadi izin meluruskan. Jadi ketika teman-teman menyebutkan Jaklingko itu sebenarnya namanya Mikrotrans. Ya, sederhananya seperti itu sih, Kak Chelsea. Nah, teman-teman mulai sekarang kita bilangnya tuh jangan Jaklingko, apalagi busway. Sebenarnya nama yang benarnya itu Transjakarta sama Mikrotrans ya Kak? Ya, betul. Nah Kak, apakah fasilitas halte, tiket, dan jadwal itu cukup memadai dan mudah diakses oleh masyarakat? Ya, bagus pertanyaannya. Kebetulan Transjakarta sedang mengembangkan aplikasi terbaru nih Chelsea. Apa namanya? Aplikasi TJ.2 Transjakarta. Teman-teman bisa temui di Apple Store dan di Play Store ya, untuk mengunduhnya. Fungsinya apa nih aplikasi? Nah, tadi kan Kak Chelsea nanya, gimana ya supaya kita bisa akses halte, bisa akses rute. Nah, apalagi Gen Z nih, teman-teman yang nonton kayaknya kemungkinan Gen Z semua ya.
udah gampang banget deh megang HP ya, install aplikasi segala macam. Nah, istirahatin dulu scrolling TikToknya, bisa tuh bantu install, unduh aplikasi PJ Transjakarta. Fungsinya apa? Nah, banyak banget. Kalaupun teman-teman belum menggunakan aplikasinya secara langsung, teman-teman bisa menyarankan ke bapak ibu, orang tua, kakak-kakak, atau kakek nenek kalau perlu. Karena fungsi aplikasi ini sangat beragam. Untuk di fase pertama, aplikasi ini itu menampilkan rute yang dibutuhkan sama teman-teman semua. Dari aplikasi juga teman-teman bisa ngelacak bus nih. Kan biasa agak kesel ya, aduh, udah di halte ini bisnya mana yang nggak datang-datang gitu. Nah, ketika Chelsea coba lihat di aplikasi, langsung kelihatan tuh, oh ada titik bergerak tuh. Wah, bis saya di katakanlah mungkin 7P, bis 7P. Lihat, oh gerak, oh mendekati halte. Nah, intinya secara real time Chelsea bisa cek tuh posisi bis yang sedang ditunggu itu ada di mana. Kedua, Chelsea bisa tahu juga fasilitas yang ada di halte. Contohnya kayak musola, atau seperti UMKM, atau ruang laktasi untuk ibu menyusui, itu semua sudah ada di aplikasi. Selanjutnya, pengembangannya akan lebih ke bagaimana membuat aplikasi ini semakin bermanfaat nih buat pelanggan seperti Kak Chelsea. Jadi kayak bisa nge-redeem poin kalau Chelsea coba naik Transjakarta pakai QR tuh, bisa tuh. Tapi khusus untuk saat ini masih di gate ya, di gate halte ya. Akan redeem poin di mana itu bisa ditukar dengan barang-barang tertentu. Jadi akan kita bikin semaksimal mungkin untuk kepuasan pelanggan. Gitu Chelsea. Berarti plusnya lumayan banyak juga ya Kak dari Banyak aplikasi banget tersebut. sih, Chelsea. Dari kita naik Transjakarta dapat poin terus bisa kita tukerin apa yang kita mau. Keren. Nah, apakah ada upaya terutama dari Transjakarta sendiri nih mengenai tingkat keamanan, karena banyak nih dari yang teman-teman yang khawatir kalau misalnya, apalagi kita kan masih remaja nih Kak, masih ya bisa dibilang masih butuh pengawasan orang tua. Dari orang tua sendiri juga khawatir kalau anak-anak lebih disediakan mengenai transportasi umum, gitu. Takut ada yang takut akan tindak kriminalitas seperti kecopetan atau pengancaman penyanderaan dan lain-lain. Gitu. Kalau dari Kakak sendiri, tingkat keamanan di Transjakarta itu gimana sih Kak? Hal tersebut memang sangat disayangkan tentunya ya, jadi keprihatinan kita semua. Dan Transjakarta dengan serius menangani ini. Salah satu tindakan kita untuk membuat layanan Transjakarta lebih aman adalah memberikan pramusapa. Nah, tahu nggak istilah pramusapa atau apa Chelsea? Yang biasanya nyapa-nyapa apa? Ya, betul. Jadi ada di halte ataupun di bis non BRT ya teman-teman ya. Sekarang sadar nggak kalau ada pramusapa yang bajunya keren-keren, pakai biru dongker, celananya chinos sama sepatunya safety hitam. Iya. Keren. Pernah lihat nggak? Iya, pernah. Nah, mereka adalah pramusapa yang dipekerjakan oleh Transjakarta. Bedanya apa? Mereka punya namanya sertifikat Garda Pratama nih. Garda Pratama adalah satu kewenangan yang diberikan kepada pramusapa supaya mereka bisa menindak kejahatan. Mereka punya power untuk meringkus ketika kejahatan bisa terjadi yang sebelumnya memang belum dimiliki oleh petugas sebelumnya. Istilahnya punya hak lah, sudah dilatih. Jadi ketika rekan-rekan, teman-teman, masyarakat mulai menggunakan layanan, sudah lebih aman nih. Di samping memang kita punya petugas keamanan kita yang pakai baju rapi, baju seragam lah, seragam keamanan. Juga ada pramujaga sekarang yang mereka punya kewenangan untuk membantu mengamankan situasi dan keadaan. Seperti itu salah satunya. Termasuk dengan adanya, kan aku biasa suka ngeliat Kak Transjakarta yang warnanya pink. Ya, pink. Warnanya pink khusus wanita gitu. Itu tuh juga termasuk bagian dari upaya ya Kak, upaya untuk menjaga tingkat keamanan. Bus pink sendiri Transjakarta buat untuk menjamin keamanan dari teman-teman perempuan. Apalagi isu kekerasan seksual seringkali sekarang kan sudah mulai naik di Indonesia. Rata-rata transportasi publik seperti komuter lain atau LRT, MRT, dan Dinas PPAPP, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, juga turut serta kita berkolaborasi untuk bagaimana ya caranya untuk menurunkan pelecehan kekerasan seksual di transportasi publik. Nah, untuk Transjakarta sendiri sudah membuat bisping nih, khusus hanya perempuan yang boleh naik. Di satu sisi, ini juga bisa jadi rehabilitasi nih, teman-teman, buat pelanggan-pelanggan kita perempuan yang amit-amit, mohon maaf, mengalami kekerasan
seksual atau pelecehan seksual di transportasi publik. Jadi ini adalah salah satu wujud untuk ayo, sebelumnya dia trauma, sebelumnya dia takut nih, tapi ayo kita coba yuk berani lagi naik transportasi umum melalui bus pink, ini salah satunya gitu Chelsea. Jadi bagus banget mereka banyak manfaatin nih dalam Jakarta. Kalau misal aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya dari kami para pengguna ini pengen naik Transjakarta, itu bisa nggak sih Kak lewat aplikasi yang tadi itu? Apa kita harus datang ke haltenya lalu ngetap ya Kak menggunakan kartu? Nah kalau dari transportasinya itu sendiri itu kita bayar atau gratis sih Kak? Nah, terima kasih pertanyaannya Chelsea. Nah, ada dua nih kalau kamu pengen gratis ya. Apalagi kita pengen yang gratis ya. Nah, boleh. Kalau Chelsea umurnya udah 60 tahun. Ada batas umur? Iya, kenapa harus 60 tahun atau harus punya jabatan TNI Polri? Nah, Transjakarta sendiri punya namanya kartu layanan gratis nih Chelsea. KLG namanya, dan ini adalah arahan dari peraturan gubernur di zamannya Pak Anies untuk menggratiskan pelanggan-pelanggan yang punya kategori tertentu. Misal ada TNI Polri, kemudian ada lansia di atas umur 60 tahun tapi harus KTP DKI Jakarta ya. Kemudian ada Jumantik, ada Raskin, penerima keluarga sejahtera. Nah, seperti itu. Nah, kalau buat Chelsea sih nunggu 60 tahun dulu ya atau mau jadi TNI Polri. Gitu. Nah, ya, satu lagi. Sama yang aplikasi tadi bisa. Jadi Chelsea bisa beli tiket lewat aplikasi TJ di QR, dan itu bisa di scan di gate yang di gate BRT ya. Tapi ingat, untuk sekarang itu menggunakan aplikasi TJ hanya bisa di halte BRT ya, yang ada gede, bukan yang ketempel kayak di bis ya. Jadi untuk sementara masih di gate aja bisa. Gitu. Nah, teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Kak Daniel tadi, itu cukup bermanfaat banget ya teman-teman mengenai edukasi mengenai transportasi ini, terutamanya Transjakarta. Jadi ternyata keamanannya sangat menjamin, jadi kita tuh nggak perlu ragu lagi teman-teman kalau mau naik Transjakarta. Dari Kak Daniel, apakah ada pesan dan kesan untuk teman-teman semua yang menonton? Transjakarta jadi salah satu moda transportasi yang menggerakkan Jakarta. Kita punya visi untuk connecting the life of Jakarta. Jadi mari bersama-sama Transjakarta kita mengurangi polusi kendaraan umum untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik di Jakarta, kota global. Itu aja. Nah teman-teman, sekian podcast dari kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dah.